singkatan dari PPJB? Tahu ya? Oke, begini. Udah tahu belum PPJB-nya bisa di-scan di sini? Boleh di-scan ya? Nih ya. PPJB-nya coba di-scan di HP Anda masing-masing biar kita sama-sama baca. Di-scan aja, Bu. Di-scan. Jangan bilang di sini ada yang pakai HP jadul ya. HP-nya bisa semua kan? Android kan? Bisa, di-scan aja, Bu. Di-scan barcode. Oh, drop. Oke. Biar kita baca sama-sama. Oke. Pasal-pasal yang terdapat di PPJB sebelum STK. Kami bicarakan sebelum STK saja dulu ya, karena kan rata-rata di sini belum STK. Oke. Yang pertama, ya. Lanjut. Pasal 1 dan 2 di PPJB sebelum STK. Ya, di pasal 1 itu ada pihak pertama. Udah tahu ya, pihak pertama sebagai penjual yang menjual yaitu PT Koprunas diwakili oleh saya, Bapak Ibu. Terus pihak kedua konsumen dengan cara akad murabaha strip istisna. Kenapa kita bikin murabaha? Karena akad kami dari awal jual beli, Bapak Ibu ya. Istisna itu adalah akad pesan bangun ya. Jadi di sini ada akad murabaha dengan luas bangunan. Biasanya bangunannya tipe 36, terus tanahnya ada yang 60, 72, bahkan ada yang 200 meter couplingnya, ya, meter persegi. Tanahnya ada hook, kalau memang dia ada hook, nanti luasnya di situ diukur. Yang terletak di perumahan, maka itu adalah lokasinya di mana, dengan harganya di situ, dengan spesifikasi bangunan yang ditentukan oleh pihak pertama. Itu akad pertama. Jadi akad pertama itu harus terjelas identitas dari penjual dan pembeli. Paham Bapak Ibu? Dan lokasinya harus jelas akadnya apa, karena kita akad secara syariah. Oke? Terus yang kedua, pasal kedua, pihak kedua setuju membeli tanah dan bangunan. Artinya pihak kedua dengan ikhlas, Anda sebagai pembeli setuju membeli tanah bangunan dengan cara diangsur, ya, dengan cara diangsur sebesar biasanya kita tulis 298 untuk harga terbaru dengan harga jual 250 juta dan pajak 48 juta. Itu sudah all in sampai SHGB notaris. SHGB sertifikatnya atas nama Anda. Kalau Anda mau masuk SHM, silahkan urus sendiri ke BPN, karena kami hanya mengantarkan sampai SHGB. Harus jelas ya Bapak Ibu. Setiap bulan untuk program apa? Misalnya program kita yang nolak DP, berarti tinggal ditulis programnya nanti nolak DP. Nolak DP artinya DP 0%. Oke? Dari pihak pertama secara syariah tanpa riba, karena ini harus dijelaskan. Artinya saya membeli dengan akad yang sudah ditentukan secara jelas dan tertulis, Bapak Ibu ya. Ingat ya, jelas dan tertulis, bukan angan-angan, bukan katanya. Semuanya lengkap. Oke, pasal 1, 2 udah oke? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Lanjut masuk ke pasal berikutnya. Silakan. Pasal 3 BPJB. Pihak kedua selaku konsumen memiliki beberapa syarat. Kita bicara pada pihak konsumen. Syaratnya adalah menyatakan bersedia menempati rumah dan bersedia menunggu antriannya. Tolong dibaca baik-baik supaya jangan berantem terus ya di medsos, saya capek. Oke? Menunggu antriannya selama 3-5 tahun. Tidak mempunyai DP, tidak melakukan pembatalan. Apabila menunggak angsuran 3 bulan berturut-turut, maka diwajibkan take over. Sudah jelas pasal 3 Bapak Ibu? Tidak melakukan pembatalan. Mohon ini diperjelas lagi, dibaca lagi dengan gamblang. Jangan sampai setiap hari Anda mencari pembelaan kayak pengacara. Pengacara tuh tiap hari cari pembelaan aja di medsos, capek. Ya, mohon dibaca PPJB-nya dengan sesakma dan seluas-luasnya dan dengan sejelas-jelasnya. Paham Bapak Ibu? Paham nggak Bu? Paham ya? Jangan sampai nanti Ibu, saya kan nggak tahu. Nggak bisa, harus tahu ya. Oke, lanjut. Ini udah jelas nih ya. Oke, pasal 4. Pihak kedua selaku konsumen menyatakan bersedia menaati dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku menjadi SOP Koprunas yang berlaku dan tertulis dari pihak pertama sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini saya pakai bahasa pengacara dan notaris Bapak Ibu ya, jadi bahasanya sudah disetting banget supaya tidak merugikan, yaitu SOP-nya di situ tentang persyaratan menjadi konsumen, serah terima kunci, mekanisme pemilihan kapling, prosedur konsumen pindah program, pengalihan take over rumah siap huni PT
sudah kita jelaskan, karena dalam perjanjian harus tertulis supaya kalau polisi nanya saya bisa jelaskan ketika Anda sok-sok lapor polisi misalnya. Ya, oke. Terus ini nanti SOP-nya nyusul lagi, yang penting kita sudah jelas. Pasal kelima. Pasal kelima, apabila pihak di mana? Oh, masih di 4. Apabila pihak kedua selaku konsumen tidak setuju dengan syarat yang tertulis di PPJB dan SOP, maka dipersilahkan untuk membatalkan pembelian. Itu nanti di aplikasi pun ada seperti itu ya. Kata-katanya ada seperti itu di aplikasi. Karena kami aplikasinya online. Jadi setiap orang wajib membaca dulu PPJB-nya dan aplikasi SOP-nya. Karena kalau Anda tidak baca, bukan salahnya Koprunas. Setuju Bapak Ibu? Anda kalau beli apa-apa kan mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Betul nggak Bapak Ibu? Cuman orang Indonesia males baca. Betul nggak? Karena kebanyakan, tadi aja ada berapa SOP-nya? Itu bikinnya 2 hari 2 malam Bapak Ibu saya. Ya, itu juga sudah melalui dari pihak notaris dan pengacara supaya tidak ada masalah ke depannya. Oke.